Nggak ada yang syukuran baca Quran sudah tal kiamah. Ih, sararieun teuing. Betul nggak? Karena kiamah itu sieun, takut. Padahal ayatnya jelas. Bapak Ibu perhatikan saya. Mungkin kita belum selesai di satu kehidupan ini. Kita belum bangkit kesadaran kita. Betul? Masih banyak penyesalan. Betul? Karena kita masih dikendalikan oleh diri palsu kita. Tapi Allah bilang akan dikumpulkan lagi tulang belulangnya. Bahkan dibentuk lagi jari jemarinya yang baru. Kan ini sebenarnya isyarat bahwa kehidupan akan terus berlanjut. Dan kesadaran terakhir saat seseorang mati akan menjadi kesadaran awal saat dia dibangkitkan kembali. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Wala uqsimu binafsil lawama. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang menyesali. Sebetulnya nafs di sini adalah diri. Diri yang mana yang suka menyesali? Itulah diri palsu. Itulah ego. Dan aku bersumpah dengan ego sebetulnya. Aku bersumpah dengan diri palsu. Dan penyesalan itu selalu datangnya belakangan. Ada enggak yang penyesalan datangnya duluan? Ada. Contoh, saya menyesal datang duluan. Kalian belum ada. Tuh duluan kan? Betul enggak? Itu. Hanya itu yang menyesal duluan. Kalian tadi datang ke sini keduluan. Saya menyesal datang duluan. Ternyata yang lain belum ada. Nah itu hanya penyesalan itu yang duluan. Ya. Aku bersumpah demi jiwa yang menyesali. Perhatikan saya. Penyesalan itu selalu terjadi di akhir. Lihat saya Bapak Ibu. Semua keputusan yang diambil dari rasa marah akan berakhir dengan rasa malu. Makanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang marah, usahakan jangan mengambil keputusan apa-apa. Ini kebanyakan suami istri lagi berantem sampai di puncaknya kemarahan. Lalu mengambil keputusan, pokoknya kita cerai. Hati-hati. Pasti akan berakhir dengan rasa malu. Itulah pentingnya kita belajar untuk menjadikan tubuh ini sebagai rumah bagi kesadaran, bukan rumah bagi ego. Lanjut ya, ayat yang ketiga. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Ini kan lompat. Lompat kan? Coba. Dengerin ya. Aku bersumpah demi hari kebangkitan. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang menyesali. Ini sumpahnya Allah. Nah, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Lompat kan? Ada lompatan. Sebentar, saya akan bantu untuk memahaminya. Tapi tuntaskan sampai ayat yang keempat. Bahkan sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Oke, perhatikan saya. Jadi ada dua kata di sini, ada dua kalimat yang penting untuk direnungkan. Pertama, Allah mengatakan akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya. Yang kedua, Allah mengatakan kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Ini apa sebetulnya? Cerita apa? Bukankah ini adalah cerita siklus kehidupan? Betul nggak? Nih, perhatikan saya. Kita semua ini masih dikendalikan oleh ego. Di kehidupan yang sekarang kita belum mengalami kebangkitan kesadaran. Hebatnya Allah, cinta kasihnya. Kemudian kita habis usianya di sini. Kemudian kita mati. Berarti kita mati dalam keadaan penuh penyesalan. Dan belum mengalami kebangkitan kesadaran. Ada gak yang mati kayak gitu? Banyak. Apakah kalau
Kalau kematian itu adalah satu-satunya kematian, kalau menggunakan paradigma lama kita, berarti dia nanti di posyandu. Timbangan keburukannya banyak. Berarti masuk apa? Masuk neraka. Disiksa di neraka. Sama Allah. Allah macam apa? Dendaman amat. Tapi ketika Allah mengumpulkan kembali tulang belulangnya, dibentuk lagi jari jemarinya, berarti si jiwa yang menyesali ini, yang belum bangkit ini, akan dilanjutkan untuk melalui proses belajar selanjutnya. Dia akan dikemanakan? Ditiupkan kembali ke tubuh baru. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk apa? Melanjutkan perjalanan. Hebat gak Allah? Cinta kasih Allah bukan itu? Bayangkan. Selama ini kan keliru kita memahami ayat ini. Mungkin Bapak Ibu baru hari ini dengar Quran surat Al-Qiyamah ya? Baru hari ini kan? Iya. Gak ada yang berani baca surat Al-Qiyamah. Ada gak yang syukuran baca surat Al-Qiyamah? Pasti Ar-Rahman. Betul nggak? Barjang tengah arti. Daripada judulnya Ar-Rahman Sugan we. Sugan. Betul nggak? Nggak ada yang syukuran baca Quran surat Al-Qiyamah. Ih, sararieun teuing. Betul nggak? Karena kiamat itu sieun, takut. Padahal ayatnya jelas. Bapak Ibu perhatikan saya. Mungkin kita belum selesai di satu kehidupan ini. Kita belum bangkit kesadaran kita. Betul? Masih banyak penyesalan, betul? Karena kita masih dikendalikan oleh diri palsu kita. Tapi Allah bilang akan dikumpulkan lagi tulang belulangnya. Bahkan dibentuk lagi jari jemarinya yang baru. Kan ini sebenarnya isyarat bahwa kehidupan akan terus berlanjut. Dan kesadaran terakhir saat seseorang mati akan menjadi kesadaran awal saat dia dibangkitkan kembali. Perhatikan, anak dilahirkan di waktu yang sama. Perangainya sudah berbeda. Betul? Coba, anak sama-sama 1 tahun. Yang ini kelihatan lebih kalem. Ini cengeng. Ini kurang sabar. Ini gampang marah. Ini perangainya sudah beda-beda. Padahal dia lahir di waktu yang sama. Itu artinya kelahiran saat itu bukan titik nol. Dia berangkat dari titik yang berbeda. Itu kan fakta. Masa masih diingkari? Mau diingkari oleh kita? Lanjut. Oke. Udah terasa ayat ini? Nah, kalau baca sendiri kira-kira bakal ngerti? Yakin. Paling juga. La uqsimu biyaumil qiyamah. Allah. Paling juga begitu. Kajen sih nama. Betul nggak? Lanjut kalau gitu. Oke. Ayat yang ke-6. Ini ada Bapak Ibu, tidak semua saya ini karena waktu kita terbatas. Jadi ada bagian-bagian yang diloncat, yang pengulangan tidak saya jelaskan. Langsung ayat yang ke-6. Yas'alu ayyana yaumal qiyamah. Kapan hari kebangkitan itu? Kapan? Sekarang aja kalian itu. Ya dijawabnya sama Allah. Faiza barikol basoru. Ketika mata terbelalak. Tahu terbelalak? Kia terbelalak. Perlu dipraktekan, bisa tengarti. Paham ya? Ketika mata terbelalak. Terbelalak itu artinya terbuka dengan selebar-lebarnya. Oh, ternyata
Saya ini bukan makhluk bumi yang sedang menuju langit. Saya ini makhluk langit yang dikaryakan di bumi. Oh, ternyata saya ini bukan makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Oh, ternyata saya ini makhluk cahaya yang dikaryakan di bumi. Oh, ternyata saya ini tidak perlu mencari Tuhan. Tuhan sudah bersama dengan saya. Tujuan saya bukan Tuhan. Tujuan saya adalah bagaimana keberadaan Tuhan dalam diri saya disadari. Sehingga saya hidup membawa sifat-sifat Tuhan. Terbelalak tuh. Terbelalak tuh. Jadi terbelalak itu adalah titik awal di mana kesadaran kita baru mulai bangun. Bapak Ibu, mohon maaf ini ya. Yang pernah pesantren, yang pernah belajar di sana, di sini. Silakan baca ayat ini. Ini kan jelas. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Kapan hari kiamat itu terjadi? Tidak ada. Ketika bumi dihancurkan, nggak ada. Dalam Quran dikatakan faiza barikol basor, ketika matamu terbelalak. Berarti ini sangat banyak sebetulnya layer-layer maknanya. Ketika mata terbelalak artinya ketika kamu tersadar. Dulu kita ketika ada sesuatu yang tidak kita sukai, kita beri judul musibah. Ketika disukai kita beri judul berkah. Dulu kan kita menganggap seolah-olah musibah dan berkah itu dari Tuhan. Betul? Setelah mata terbelalak, oh ternyata yang ngasih judul ini musibah saya. Karena tidak disukai kehadirannya. Yang ngasih judul ini berkah juga saya. Karena disukai kehadirannya. Oh ternyata yang ngasih judul bukan Allah. Ternyata semua kejadian di semesta ini tanpa judul. Saya yang memberi judul. Yang memberi judul ini benar, saya. Menurut penilaian pikiran saya. Yang memberi judul ini salah, saya. Menurut pikiran saya. Ternyata di luar itu tidak ada benar salah. Karena semuanya adalah netral adanya. Menjadi benar salah karena dinilai oleh pikiran saya sendiri. Oh ternyata yang salah bukan suami saya. Yang salah bukan pasangan saya. Karena saya menilai dia salah. Ternyata kebodohan saya sendiri. Karena saya ingin pasangan saya seperti yang ada di standar ego saya. Terbelalak tuh. Terbelalak nih sekarang juga ya. Terbelalak tuh. Oh iya ya. Sok atuh bolotot sadayana. Jadi terbelalak tuh bolotot ya bahasa Inggrisnya mah. Paham ya sampai sini? Jadi ternyata kiamat itu ketika mata terbelalak. Kemudian dijelaskan yang kedua, wa khosafal qamaru, dan apabila bulan telah kehilangan cahayanya. Pasti Bapak Ibu bingung baca ayat ini. Sekarang lihat saya semuanya. Jadi kiamat itu terjadi kapan? Satu, ketika mata terbelalak. Saat dimana kita tersadar. Saat dimana ketidaksadaran kita hancur sehancur-hancurnya. Nah, kehancuran dunia, kehancuran rumah tangga dan lain sebagainya, itu hanya buah dari ketidaksadaran itu semua. Kalau sadar, tidak ada kehancuran itu. Yang kedua, dan apabila bulan telah hilang cahayanya. Ayo belajar sedikit astronomi. Bapak Ibu, bulan itu tidak punya cahaya. Bulan itu hanya memantulkan cahaya. Siapa yang punya cahaya? Matahari. Makanya ada gerhana bulan. Kenapa Burhan mengalami gerhana? Ketika bulan itu tidak bisa menerima cahaya dari matahari karena terhalang oleh bumi. Cuma gitu aja yang namanya gerhana bulan itu. Ya. Mungkin kalau ditanya gerhana bulan itu apa, Bu? Teuing pokoknya nambah poek. Jadi bahasa astronominya ini matahari, ini bulan, nah ini bumi. Nah tepat saat itu
bulan ini terhalang oleh bumi, sehingga sinar matahari tidak sampai ke bulan. Maka bulan tidak bisa memantulkan cahaya. Paham ya? Jadi kapan bulan itu tidak bisa memantulkan cahaya? Ketika dia terhalang. Perhatikan. Kapan manusia tidak bisa memantulkan cahaya ketuhanan? Ketika dia terhalang. Terhalang oleh apa? Terhalang oleh ketidaksadarannya. Nyambung. Nyambung dengan ayat yang tadi. Enak ya ngaji ya kalau nyambung? Padahal tadi katanya bingung. Betul nggak? Jadi perhatikan. Ketika mata terbuka. Kesadaran terbuka. Kapan kesadaran terbuka? Ketika ketidaksadaran hancur. Wahosapal qamar, apabila bulan telah kehilangan cahayanya. Kapan bulan kehilangan cahayanya? Ketika bulan itu terhalang. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Oleh bumi, tidak bisa menerima cahaya matahari. Lihat saya semua Bapak Ibu. Allah tuh di Quran senang sekali mengumpamakan dirinya itu adalah matahari. Dan kita-kita ini harus jadi bulan yang memantulkan cahayanya Allah. Makanya dia yang sudah bisa memantulkan cahayanya Allah disebut tahaluk bihalakillah. Berakhlak seperti akhlaknya Allah. Itulah para nabi, para rasul. Nah, siapa orang yang bisa memantulkan cahaya Allah? Yang sadar. Siapa yang tidak memantulkan cahaya Allah? Yang tidak sadar. Jadi di ayat ini, bulan telah hilang cahayanya mensimbolkan diri-diri manusia yang sudah tidak bisa lagi memantulkan cahaya ilahi karena terhalang oleh egonya sendiri. Masih nyambung? Oke. Berat tidak? Nah, udah mulai jelas ya? Ya. Makanya Bapak Ibu, saya bukan merendahkan. Banyak yang ngajarin tafsir itu, tafsir ini. Kalau tidak mengalami pengalaman spiritualnya, nanti itu tafsir itu hanya berdasarkan kemampuan berbahasa Arab, ditambah lagi pakai ilmu kira-kira. Cuman kata tafsir ini seolah-olah suci. Padahal tafsir itu kan menafsirkan dalam dunia pendidikan itu kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu. Makanya tafsir menjadi beragam. Kalau tidak mengalami. Makanya diikat oleh satu pengalaman. Pengalaman itulah yang namanya nikmat. Maka di Quran dikatakan, aku ikat kamu dengan nikmat ini menjadi saudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kan begitu kata Quran. Ya. Lanjut. Oke. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Dan matahari dan bulan dikumpulkan. Tadi bulan kehilangan cahayanya. Sekarang matahari dan bulan sudah kumpul. Itulah tanda kebangkitan. Kalau matahari dengan bulan sudah kumpul, artinya Tuhan dan manusia sudah tidak berjarak lagi. Paham? Sumber cahaya dan pemantulnya sudah satu adanya. Itulah ketuhanan yang Maha Esa. Sudah saya bahas kemarin waktu halal bihalal. Bagaimana kita menjadi bukti hidup dari yang Maha Esa. Mau dikumpulkan matahari dan bulan? Nah itulah Bapak Ibu harus mengalami pengalaman ini. Begitu kita sudah mengalami pengalaman ini kayak Ashabul Kahfi itu. Karena Ashabul Kahfi di surat Al-Kahfi ayat 17 mengatakan begini. Ya, Allah mengatakan begini. Kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua ke sebelah kanan. Dan matahari akan terbenam menjauhi gua ke sebelah kiri. Dan kamu akan berada di tempat yang sangat luas dalam gua itu. Jadi gua itu adalah tempat istimewa di dalam diri kita. Yang tiada lain adalah alam semesta besar yang ada di dalam diri kita. Jadi manusia ini Bapak Ibu seperti satu tetes air laut. Tetapi dalam satu tetes itu kita bisa menyaksikan samudra.
Bagi yang tahu ilmunya, tahu caranya, ya. Makanya kan Bima memasuki alam semesta yang ada dalam dirinya lewat telinga, lewat lubang telinganya. Makanya dia mendapatkan air suci Kamandalu. Tahu nggak cerita ini? Udahlah kalau yang Doraemon we lah. Se dongeng nu kieu. Hanas didongengkeun. Jadi Bima mendapatkan air suci Kamandalu itu artinya Bima ini ya mendapatkan kembali jati dirinya. Makanya dia memasuki lubang telinganya. Kan ini kalau diceritakan secara nalar biasa, bingung eta Bima badannya gede, asup kana celina. Bingung kan? Nah, tapi kalau yang sudah tahu ilmunya nggak bingung. Paling juga senyum-senyum saja. Oh itu. Makanya di dalam Quran juga ada cerita ini. Yaitu di Quran surat An-Naml. An-Naml itu artinya adalah semut. Semut itu kerjanya memasuki lubang. Siapa semut itu? Semut itu bukan cerita sirem, bukan. Masa Quran cerita semut yang itu? Bukan. Quran itu buat manusia. Semut itu artinya diri kita hakikatnya. Dan kita harus memasuki lubang. Supaya menemukan negeri baru di dalam diri kita. Makanya harus dialami dulu ayatnya. Kalian mah begitu lihat judulnya An-Naml, oh sirem. Gas nepi kadinya. Betul enggak? Iya. An-Nahl, laba-laba. Udah aja gitu. Kenapa judul-judul Al-Quran menggunakan bahasa-bahasa binatang? Al-Baqarah, sapi betina. Itu semua simbol Bapak Ibu. Itu semua cerita diri kita sebetulnya. Makanya di Quran surat An-Naml yang paling istimewa, Nabi Sulaiman menemukan kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan Tuhan. Di mana? Di dalam dirinya. Kapan beliau menemukan kerajaan Tuhan itu? Ketika beliau dibimbing oleh seseorang yang punya ilmu dari Alkitab. Siapa orang itu? Itu yang disebut dengan guru. Guru yang sejati, guru yang mursyid. Saat itu dibimbing Sulaiman masuk ke dalam gua yang ada dalam dirinya sampai menemukan kerajaan Tuhan yang tanpa batas. Kolbunya orang yang beriman adalah Baitullah,